Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamad Maksum. Saya pernah belajar dari SDN Penguran, SMP 3, SMP Negeri 3 Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, Teknik Mesin Universitas Diponegoro, Undip, dan saya juga diminta atau diajarkan oleh bapak saya, yaitu menghafal Al-Quran sampai beberapa tahun, dan alhamdulillah bisa selesai penghafalan Al-Quran. Pesantren Raudhatul Quran dulunya adalah sebagai tempat untuk ngaji Al-Quran. Pada saat itu mbah saya, Bapak Kiai Haji Abdullah, mengambil menantu namanya Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Hafal Al-Quran dari Pesantren Bustanu Usyakil Quran, Betengan, Demak, Jawa Tengah. Beliau dipersunting oleh Bapak Kiai Haji Abdullah mendapatkan ibu saya, Hajah Nyai Asomah Turmudi. Tahun 50 menikah, dan di tahun 52 beliau mengajar Al-Quran di dalam Kauman Glondong 352 Semarang, Kauman Semarang Tengah Semarang, yaitu mengajar anak-anak kecil di sekitar Kauman yang akhirnya melebar sampai di sekitar Semarang. Mengajar Al-Quran khususnya tiap pagi sekitar jam 7 dan pada malam hari ba'dal maghrib. Dalam perjalanannya, karena beliau adalah seorang hafid, seorang hafal Al-Quran, lalu ada beberapa santri yang saat itu, yaitu belajarnya di pesantren Tahafudul Quran Kauman Semarang juga, yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Umar, itu banyak yang menyetorkan bacaan hafalannya ke Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh. Nah, semakin lama semakin banyak yang setor hafalannya Al-Quran. Selain juga beliau yaitu mengajar Al-Quran dengan binador atau dibaca dari para warga yang anak-anaknya bertempat tinggal di sekitar Kauman dan Semarang sekitarnya, ngaji di Kauman, di rumah Kauman Glondong 352 ini. Nah, bertahun-tahun, dan alhamdulillah akhirnya setiap tahunnya itu bisa menghasilkan anak-anak yang khatam Al-Quran secara membaca. Ya, ini jauh sebelum ada Taman Pendidikan Quran atau TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu sudah diajarkan, dan anak-anak santri, anak-anak yang di sini itu belajar, setelah belajar pulang, karena rumahnya di sekitar rumah Bapak Turmudi Kauman Glondong itu. Lambat laun, akhirnya ada beberapa yang dari luar Semarang itu belajar untuk menghafal Al-Quran di rumah Kauman ini, antara lain dari Demak, datang setiap hari Kamis, pulang pada hari Jumat, atau datang pada hari Kamis, pulang pada Sabtu pagi. Yaitu di mana tempat tinggalnya itu malah itu dulunya wanita itu, ya, anak-anak muda wanita yang dari Demak itu belajar di sini, lalu setiap Kamis setor hafalannya, di mana dia menghafal di rumahnya masing-masing, lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu di rumah ini, yaitu tidur di rumah ini, di rumah Kauman Glondong ini, ya, lalu pulang menghafal sudah. Nah, karena itulah
Maka alhamdulillah pada tahun 1980 Pak Turmudi dapat wakaf, yaitu sebuah rumah di Kauman Getekan, Semarang Tengah, Semarang. Nah itulah mulainya ada pesantren. Namun demikian pesantren tersebut ya sempat ada yang menganggap wakafnya tidak sah, sehingga perlu ada proses pengadilan. Ini di Kauman kita ada seperti itu, sampai ada proses pengadilan 6 tahun pengadilannya, ya sampai akhirnya keluarlah keputusan bahkan sampai Mahkamah Agung itu, ya hanya menang bahwa wakafnya adalah sah. Nah, pada tahun 1986 itulah baru ada resmi, yaitu tempat asrama santri putra di Kauman Getekan. Memang ada di musola Kauman Glondong untuk juga menghafal, tapi bukan asrama saat itu. Belum ada asramanya yaitu yang pertama kali yang dapat dari wakaf Mbah Abdullah, ya diwakafkan rumahnya di Kauman Getekan, dan diwakafkannya tahun 80, baru bisa ditempati tahun 86 sampai sekarang. Nah, ketika beliau mengajar itu sudah mulai santri-santri belajar Al-Qur'an, dan mulailah ada yang wakaf yang lainnya lagi, ya. Ada yang wakaf juga di Kauman, yaitu di Kauman Kampung Pompa, ya, dan ada di Kauman, Jalan Kauman ada itu, ya. Lalu mulailah tempat-tempat tersebut, dan lainnya lagi yaitu di Kauman Semarang. Nah, di tempat-tempat itulah alhamdulillah Bapak Turmudi menempatkan santri-santri yang menghafal itu di asrama-asrama tadi itu. Nah, beliau sampai akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pada tahun 2005 beliau meninggal. Saat itu baru ada 3 asrama. Nah, lalu karena saya anak yang dianggap saat itu, yaitu saya yang menghafal Al-Quran, dan saya dianggap bisa untuk melanjutkan perjuangan beliau, lalu beliau menugaskan saya untuk melanjutkan. Nah, tapi waktu itu beliau terus meninggal tahun 2005, saya lulus insinyur teknik mesin Undip, lalu saya diterima di Indosmen Bogor, Citerup Bogor, Indosmen. Saya akan berangkat ke sana, tapi terus saya nggak jadi berangkat, sampai akhirnya saya betul-betul melanjutkan perjuangan beliau di tahun 2005. Berarti kalau sekarang ini 2026, berarti saya hampir 21 tahun mengabdi di pesantren ini. Dan setelah saya mengabdi, semakin kelihatanlah barokah-barokah Mbah Yai Turmudi Taslim, Mbah Yai Abdullah bin Salim, dan Mbah Yai Ahmad Abdullah, Kiai Wasi Abdullah, Kiai Raden Salehan, kelihatan kelihatan barokah-barokahnya, sehingga ketika beliau-beliau semua itu sudah meninggal, saya memimpin pesantren ini. Demikian banyaknya warga Kauman yang punya rumah diwakafkan ke pesantren Rodotul Quran, sampai akhirnya sampai sekarang ini hampir semua pesantren itu adalah wakaf, ya. Ada juga yang kita beli, ada juga yang dibeli oleh masyarakat, ada juga yang saya beli secara pribadi, sehingga kalau sekarang ini insya Allah jumlahnya ada 26 titik yang dikelola oleh pesantren Rodotul Quran. Jadi ini saya bicaranya titik, karena apa? Karena ada satu pesantren itu 2 titik, ya, jadi satu, lalu kita bangun jadi satu gedung. Bahkan ada yang 3 titik, kita bangun jadi satu gedung. Nah, yang baru-baru ini alhamdulillah kita pesantren Rodotul Quran telah meresmikan bangunan yang dibangunnya, yaitu pada tanggal 19 Desember 2025
di Kauman Butulan itu asrama Habib Idrus Sayyidin yang wakafnya adalah dari keluarga Habib Idrus yaitu Habib Musin dan dibangun oleh keluarga Pak Sayyidin, dalam hal ini adalah Bapak Haji Marto. Lalu pada tanggal 13 Januari 2026 kita meresmikan lagi 2 titik tapi dalam satu gedung, yaitu asrama Nyai Hajah Asomah Turmudi yang diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taji Yasin Maimun, dinamakan Nyai Hajah Asomah Turmudi, yaitu ibu saya, mengingat perjuangan-perjuangan ibu saya. Nah, titik yang lainnya itu ada asrama Mulyono, tapi itu disatukan jadi satu, namanya yaitu Nyai Hajah Asomah Turmudi pada tanggal 13 Januari. Alhamdulillah berlantai 4, dan kalau yang di Kauman Butulan tadi itu diresmikan oleh Buya Ulinuha dan Kiai Albab dari pesantren Yambu'ul Quran Mbah Arwani Kudus. Nah, di tanggal 13 Januari itu Bapak Wakil Gubernur Taji Yasin juga meresmikan yang namanya Majelis Taklim Riyadi Solehah, yaitu 2 rumah di sebelah utaranya dalam Kauman Bulan 352. Jadi sekarang kira-kira ada 26 titik yang semuanya adalah bertempat di wilayah Kauman. Nah, wilayah Kauman itu mana? Yaitu di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Bangunarjo, itu hanya dibatasi oleh Jalan Kauman. Jadi itu orang mengenalnya adalah wilayah Kauman. Nah, disitulah tempat pesantren-pesantren itu tinggal, dan alhamdulillah sekarang ini insya Allah jumlah putra-putri yang yang sedang bermukim atau di pesantren Raudhatul Quran ini adalah kira-kira jumlah sekitar 300, kira-kira 220 itu putri, dan 80-an adalah santri putra. Kalau di pesantren Raudhatul Quran itu fokusnya menghafal Al-Quran, dan anak situ seperti apa? Di pesantren Raudhatul Quran, meskipun tidak ada pesan-pesan khusus dari pendiri yaitu Pak Kiai Turmudi Taslim, tapi saya melanjutkan apa yang jadi pemikiran-pemikiran beliau, bahwa di pesantren Raudhatul Quran ini mengkhususkan diri yaitu untuk santri-santri yang berminat atau diminta untuk orang tuanya untuk menghafal Al-Quran, ya. Awalnya diminta oleh orang tuanya, akhirnya juga berminat, yaitu menghafal Al-Quran 30 juz. Di seluruh pesantren ini semuanya menghafal, ya, sebanyak 300 tadi itu semuanya menghafal Al-Quran, yaitu memang menjadi tahasus pesantren ini, yaitu penghafalan Al-Quran, sehingga di sini tidak dibuka cabang yaitu sambil sekolah. Bahkan di sini santri-santri tidak boleh sambil sekolah. Bukan berarti kita anti sekolah, tapi kita ingin kalau santri-santri itu mau menghafal, ya monggo mau sekolah dulu, baru nanti menghafal, atau menghafal setelah selesai hatam, hafal 30 juz, baru sekolah. Nah, pengajiannya yaitu metodenya kita, santri-santri setiap hari diharapkan mendapatkan hafalannya sebanyak 1 halaman Al-Quran. 1 koco, ada yang bilang begitu. 1 halaman Al-Quran setiap hari. Lalu hari berikutnya halaman kedua, hari berikutnya halaman ketiga, hari berikutnya halaman keempat, hari berikutnya halaman kelima. Setelah 5 halaman atau yang disebut 1/4 juz, diulang lagi. Demikian juga halaman-halaman berikutnya, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, diulang lagi, 6 sampai 10, menjadi setengah juz. Nanti berikutnya lagi 11 sampai 15 itu menjadi 3/4 juz, 16 sampai 20 itu 1 juz nantinya. Itu diulang-ulang sampai akhirnya maju lagi juz kedua, maju lagi juz ketiga, dan seterusnya sampai 30 juz. Dan ini ditempuh, ya ada kalau yang cerdas ya 2 tahun, tapi kalau yang kurang bisa bertahun-tahun ini ya. Tapi di sini memang harus ada aturan-aturan, persyaratan-persyaratan untuk menghafal. Selain menghafal Al-Quran, kita juga bekali anak-anak itu yaitu belajar agama. Di sela-sela menghafal Al-Quran,
kita ada waktu untuk belajar kitab kuning istilahnya itu. Kalau itu kesibukan lain kayak peminatan itu seperti apa? Ya. Di pesantren Al Quran ini alhamdulillah saya memahami karena ini adalah tempatnya tidak jadi satu, kita ada 26 titik tadi itu kan tersebar di wilayah Kauman. Jadi kita memahami bahwa santri-santri ini juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, ya, bersama-sama dengan masyarakat, sehingga kita perlu anak-anak ini tahu bahwa masyarakat kota itu ya seperti ini, harus bisa menempatkan diri, harus bisa berdakwah di tengah-tengah kota, di tengah masyarakat kota, karena pesantren Al Quran itu ada di 0 km kota Semarang, ya. Nah, jadi tengah-tengah kota Semarang, ini kecamatannya Semarang Tengah, Semarang, ya. Nah, di situ kita mengajarkan tentang bersosialisasi dengan masyarakat, juga kita mengajarkan yaitu belajar kursus-kursus komputer, kursus bahasa Arab, kursus dakwah, juga kursus membuat roti, bahkan kita ngajari juga kursus make up, kursus mengajarkan menjadi bukan menjadi sopir, tapi mengajarkan untuk bisa menyopiri mobil. Nah, ini alhamdulillah kita juga ajarkan anak-anak ini yaitu belajar mempercantik diri, juga mempercantik orang lain, yaitu kita ada yang namanya klinik kecantikan yang kita namai klinik kecantikan Kiwi Klinik, yaitu klinik kesehatan, klinik kecantikan untuk para santri maupun masyarakat yang sudah kita buka beberapa bulan ini, ya, itu untuk menambah skill anak-anak santri, juga anak-anak bisa bermasyarakat. Nah, ini yang paling terbaru, kita sekarang ini mengajarkan anak-anak yaitu menggunakan sarana yaitu media sosial atau sosial media. Di sini anak-anak itu kita ajarkan cara untuk berdakwah lewat media sosial, bersosialisasi dengan masyarakat lewat media sosial, berdagang lewat media sosial. Yang kita saat ini kita seriusi adalah dengan menggunakan TikTok, ya, yaitu live streaming, live TikTok, ya, yang ada keranjang kuning itu kita ajarkan. Nanti kita bisa lihat di tempat kita itu ada live untuk bukan belajar, ya, bahkan sudah langsung menjual, ya, menjual sarung, menjual gamis, menjual mukena, ya, menjual baju koko dan sebagainya, itu kita sudah lakukan, ya, karena ini baru saja, artinya baru hampir 2 bulan berjalan, jadi sudah hasil alhamdulillah. Kalau dibahasakan sudah pecah telur. Nah, ini anak-anak biar tahu bahwa kalau nantinya ke masyarakat itu bisa dagang, itu tidak harus punya produk, tidak punya produk aja juga bisa dagang, yang hanya bisa untuk menghidupi keluarga, menghidupi dirinya, sehingga ke depan itu tidak usah khawatir dengan menghafal Al-Quran. Di pesantren kita ini juga diajarkan untuk nantinya itu berdagang, bisa berdagang lewat tadi kursus-kursus tadi, juga bisa lewat media sosial, yaitu menjadi afiliator, mendagangkan orang lain yang tidak perlu punya dagangan, yang tidak perlu punya tempat, yang tidak perlu punya modal, cukup dengan menjadi afiliator itu bisa berdagang, bisa menghasilkan uang, dan itu tidak kecil itu. Alhamdulillah kita sudah berhasil di situ juga meskipun baru belum sampai 2 bulan. Di sini kan ada sekitar 300 santri. Rata-rata mereka usia berapa untuk menghafal Al-Quran, dan untuk peminatan tadi seperti kegiatan itu di usia berapa? Jadi untuk bisa melangkah menghafal Al-Quran di sini yang pertama adalah dia harus bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz secara dibaca, ya, yaitu namanya binador, membaca, ya, dengan melihat, dengan membaca. Nah, kalau santri sudah bisa membaca dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, makhrajnya bagus, nah itu nanti dia dilanjutkan dengan menghafal surat-surat pendek yang biasa dihafalkan, yaitu surat Yasin, surat Mulk,
surat surat An-Naba dan surat Juz 30 semua itu dihafal, Sajadah ya, ada Ad-Dukhan. Nah, ini dihafal. Kalau memang itu dia kok kelihatan itu bisa, lalu punya ada minat, lalu kita rekomendasikan untuk bisa mulai menghafal di juz pertama dan seterusnya. Jadi, namun demikian sebelum memasuki tahapan yaitu menghafal, dia harus membuat janji dengan pimpinan pesantren. Dalam ini saya sebagai pimpinan pesantren harus janji, yaitu kalau dia sudah siap menghafal, yaitu harus menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Tidak boleh cuti. Tidak boleh anak ini sebelum selesai pindah tempat di pesantren lain, itu enggak boleh. Ya, meskipun ini bahasanya adalah statement, pernyataannya adalah lesan dan tertulis, tapi ya mengandung konsekuensi. Jadi kalau enggak sampai selesai ya itu tidak baik dalam agama Islam ya. Kalau sudah menghafal kok tidak dilanjutkan, apalagi kok dilupakan ya. Yang keempat, yang paling juga tidak mudah adalah tidak boleh menikah atau dilamar. Ya, kalau yang perempuan dilamar, kalau yang laki-laki melamar itu tidak diperbolehkan sebelum selesai. Sehingga kalau melanggar dari aturan-aturan ini ya kita minta supaya dia mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan hafalannya. Atau yang dihafal itu diulang-ulang terus, misalnya juz 1 kok tapi dia sudah yaitu sudah tidak seperti dengan yang kita buat pernyataan, ya sudah satu aja itu, tidak usah dilanjutkan, bahaya itu. Tapi kalau dia sesuai ya kita lanjutkan. Tapi kan ini 21 tahun itu waktunya nggak sebentar. Ada cerita atau pengalaman itu kan interaksi dengan anak-anak seperti itu tuh, pernah ada cerita tersendiri nggak? Atau misalnya dia dari keluarga tidak mampu gitu, dan kalau banyak nggak keluarga tidak mampu itu menitipkan anaknya untuk belajar agama di sini, dan mereka bayarnya gimana sih Pak? Baik ya, jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kalau cerita itu ya saya jadi ada anak santri datang ke sini, diantar bapaknya naik becak. Bapaknya tukang becak, dipasrahkan ke sini untuk belajar. Alhamdulillah, ketika kita terima, bapaknya senangnya, ya Allah, alhamdulillah, bertahun-tahun dia menghafal, akhirnya bisa hafal Al-Quran. Ya. Lalu ada juga yang datang ke sini itu nggak punya apa-apa, bahkan lari dari orang tua itu datang ke sini. Apa yang terjadi? Dia itu memang disuruh mondok sama orang tuanya, tapi mondok yang biasa, tidak mondok menghafal. Lah, dia pengennya menghafal. Lalu tiba-tiba dia dari Jawa Timur itu ya, dari Jawa Timur, dari Sidoarjo ya, datang naik kereta api, terus turun di Semarang. Itu dia ya tanya-tanya aja, di Semarang itu mana ada pesantren. Alhamdulillah ada yang nunjukin di tempat kita. Lah, lalu saya tanya lah, kamu nggak punya apa-apa? Saya nggak sanggup apa-apa karena saya lari dari rumah. Loh, kok lari kenapa? Saya ingin menghafal. Ya, lalu si anak ini akhirnya oleh teman-temannya itu disupport. Ya, wes engko ada yang nyumbangin dari teman-temannya itu. Ya, nah, alhamdulillah sekarang sudah punya pesantren di di mana ya, ya di Jawa Timur ya, di Jawa Timur di mana Mas pesantrennya Mas? Pesantrennya Mas Khalis? Magetan. Ya, di Magetan Jawa Timur ya. Sudah punya pesantrennya banyak itu ya, alhamdulillah. Nah, ini ada cerita-cerita yang menarik ya. Termasuk ada santri yang sampai ke luar Jawa ya. Dari luar Jawa memang ya, dia terus ke luar Jawa itu ingin mendirikan pesantren ya, tapi karena
tidak didukung oleh masyarakat waktu saat itu dia cerita ya, itu minta bantuan saya. Minta bantuan saya itu ya lucu itu, minta bantuannya itu, Pak Lambo ada asramanya jenengan itu yang dijual Pak, nanti uangnya tak pakai untuk mendirikan pesantren di tempat saya. Itu kan ya kejadian yang aneh-aneh. Tapi saya bilang udah pokoknya jalankan aja itu. Nah, alhamdulillah dijalankan sampai akhirnya juga sudah jadi pesantren yang bagus, yang baik, yang cukup besar lah ya itu. Ada yang keahliannya itu waktu di pesantren itu berdakwah. Nah, akhirnya sekarang ini ada di Maluku Utara berdakwah. Lah akhirnya ada yang terus memberi tanah untuk pesantren. Ya, itu saya kira di sini kenapa sampai ada yang datang naik becak, tukang becak, anaknya dinaikkan becaknya, dulu belajar sini, ada yang nggak bawa apa-apa. Memang di sini saya tidak menggratiskan. Tapi kalau kita bicara angka-angka, ya ini di tahun 2026 ya. Jadi angka-angkanya itu kalau belajar di sini itu cukup dengan memberikan dana ke pesantren yaitu 80.000 sebulan. Berarti seharinya tidak sampai 3.000. Tapi alhamdulillah pesantren mencukupi dengan ada beras, yaitu tempat, listrik, air, dan sebagainya itu sudah dilengkapi. Sehingga kalau kita secara ekonomi hitung-hitungannya mondok di sini itu dengan parkir sepeda motor aja mahal parkir sepeda motor ya, apalagi parkirnya di mall ya. Itu jam pertama 3.000, jam kedua 5.000. Jadi di sini padahal santrinya ya ditempatkan yang baik, terus diajarkan ngaji, diberi daharan nasi dan sebagainya, cukup membayar hanya 80.000 satu bulan alias ya mahal-mahalnya 3.000 satu bulan. Sebenarnya santri disubsidi, tapi kenapa kok harus bayar? Karena kalau tidak bayar nanti kesannya dia di sini itu dia tanggung jawabnya kurang. Kalau bayar kan loh saya itu bayar, sehingga dia punya harga diri yang baik, sehingga mentalnya juga baik. Ini yang kita ada didikannya di situ. Tapi kalau pokoknya gratis masuk ya karmu ndak karmu, itu secara disiplin nggak bagus. Nah inilah yang saya pakai. Sehingga kalau ekonomi hitung-hitungannya ya kita bahasa gampangnya ya tombok, tapi alhamdulillah nyatanya santri juga bisa sebanyak ini, dan alhamdulillah yang tadi saya ceritakan kita meresmikan asrama-asrama itu tidak minta sumbangan ke masyarakat. Bangunnya kita ya bangun, ada beberapa yang kita bisa dikuati sehingga tidak perlu ngedarkan amplop untuk minta-minta, alhamdulillah tidak. Padahal yang kita bangun per gedungnya itu miliaran itu ya. Nah ini alhamdulillah itu ya istilahnya kita kuatkan diri bahwa insya Allah dengan mendakwahkan Al-Quran itu insya Allah Allah Ta'ala akan memberi jalan untuk kita bisa baik karena kita punya niat yang baik, mudah-mudahan begitu. Ke depan ada visi apa Pak? Ini kan ekonomi masyarakat juga nggak baik-baik saja, banyak anak-anak juga yang putus sekolah gitu. Kalau ke depan dengan 26 titik ini dengan yang sudah meluluskan ratusan gitu, ada visi apa lagi? Ya, jadi saya tetap akan mempertahankan bahwa belajar Al-Quran sebaiknya tidak diikuti dengan belajar-belajar yang lainnya dulu. Ya, nanti kita punya keyakinan ya bahwa insya Allah ya Allah itu menjamin ahli Al-Quran itu akan hidup bahagia ya baik di dunia maupun akhirat, dan sudah banyak buktinya ya itu insya Allah kita yakini sudah belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, nanti melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran itu akan ada balasan Allah yang luar biasa baik di dunia apalagi di akhirat. Nah ini kita akan tetap seperti itu jalurnya ya, yaitu kita tetap akan ada di Kauman ini untuk memanfaatkan apa yang diberikan oleh masyarakat untuk dijadikan dijadikan tempat yaitu belajar Al-Quran, sehingga saya membuat di Kauman ini yaitu Kauman Kampung Quran, yaitu tempat belajarnya orang-orang yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Pernah kita ini ada yang belajar dari Malaysia ya di sini ya, itu kalau mau belajar Al-Quran ya di Kauman
Kalau mau memahami Al-Quran ya di Kauman. Kalau mau ingin bisa baca Al-Quran dengan baik ya di Kauman. Kalau ingin bisa dakwah Al-Quran ya di Kauman. Ingin bahkan di Kauman ini ya selain tadi ada 26 titik juga ada pesantren di luar kita. Kalau pesantren kita itu pesantren Raudhatul Quran. Di Kauman ada juga namanya pesantren Matlab Mahfazil Quran. Ada pesantren lagi namanya pesantren Tahafudul Quran. Ada TPA Raudhatul Quran. Ada pengajar-pengajar Al-Quran di masjid-masjid taklim di rumah-rumah penduduk. Ada bahkan pencetakan Al-Quran, toko Al-Quran pun di Kauman ada. Sehingga saya ingin di Kauman ini nantinya itu ya ada suara-suara Al-Quran, entah itu bisa disuarakan di masjid-masjid taklimnya. Utamanya saya ingin nanti setiap hari itu di Kauman ada bacaan Quran lewat speaker-speaker kecil itu loh, di sepanjang jalan Kauman, tidak hanya di masjid itu loh. Nah ini sedang saya komunikasikan dengan beberapa orang, bagaimana kira-kira itulah. Juga harapannya saya sudah mengajukan secara lisan, yaitu ke wali kota, supaya Kampung Quran ini bisa mendapatkan surat keputusan bahwa Kauman adalah Kauman Kampung Quran. Ya, jadi tidak hanya lisan, tidak hanya statement, tapi ada SK-nya. Ya kan ada juga ya kampung tematik, kampung batik, apalagi itu ada. Lah, kenapa Kampung Quran kok tidak? Itu. Lalu bisa diizinkan baik itu oleh nasional bahwa kalau alamat di Kauman ini, misalnya sini adalah Kauman Glondong, dalam kurung Kampung Quran. Itu kalau bisa dimasukkan dalam pos kantor pos yang mengizinkan itu akan jauh lebih bagus, sehingga kedepannya ya visi misi kita yaitu mengajarkan Al-Quran di kampung Kauman ini ya. Saya terus terang sudah beberapa ada yang menawarkan saya untuk saya mengajar ke tempat lain atau saya membuka pesantren tempat lain, ada yang sudah ngasih tempatnya, saya nggak mau. Karena apa? Karena sudahlah ini di sini memang ada kekhasan ya. Kekhasan spesifik yaitu mengajar Al-Quran dengan pesantren yang terpecah-pecah tempatnya, bukan pecah secara organisasi. Organisasinya tetap utuh, tapi tempatnya terpisah-pisah. Tapi di sini alhamdulillah toh semuanya mengakui sayalah pengasuhnya atau pimpinan pesantren, sayalah yang mengordinasikan semuanya, dan namanya sama, yaitu Raudhatul Quran. Nah kalau yang tadi yang lainnya itu sudah ada sendiri-sendiri, ada pimpinan sendiri, ada organisasi sendiri, tapi tempat kita juga tersendiri yang itu utuh bersatu, mudah-mudahan sampai yaumul qiyamah. Jadi itu mewarnai di Kauman seperti itu khas. Bahkan kita pernah dianugerahi oleh Ikatan Sarjana NU bekerja sama dengan Kemenak RI, Basnas RI, mendapatkan julukan yaitu pesantren yang unik, ya, pesantren yang khas, pesantren yang beda dengan yang lainnya, yaitu di tengah kota, terpisah-pisah tempatnya, tapi pimpinannya satu dan namanya juga sama satu. Bahkan kita ada juga TV swasta juga memberi anugerah pada kita, bahkan kita mendapatkan waktu itu hadiah uang tunai 40 juta rupiah. Jadi itu betul-betul ada betul real itu. Saya pernah mendapatkan itu. Jadi kedepannya saya kira ya seperti ini, dengan kondisi yang memang kita syukuri ya sejarahnya seperti ini ya kita akan lanjutkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.